Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Komara Putri Indiasari, NIM 1221311. Di sini saya akan mengerjakan tugas aplikasi komputer statistik. Eh, di modul keempat ini ada materi uji non-parametrics. Nah, di sini tuh ada 4 soal. Kita akan mengerjakan 4 soal tersebut. Tapi yang kita ketahui dulu, keuntungan dari metode non-parametrik itu, data yang dikelola tidak harus berdistribusi normal, sehingga penggunaan bisa lebih luas penggunaannya. Yang kedua, dapat digunakan untuk level binomial dan ordinal. Dan yang ketiga, lebih sederhana dan lebih mudah dimengerti. Baik, kita melihat di soal pertama ini. Kita akan mengerjakan soal pertama ini terlebih dahulu. Ini itu ada uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, di sini uji Kolmogorov-Smirnov ini bisa dipakai untuk menguji keselarasan data yang berskala minimal ordinal. Di sini bisa kita lihat contoh soalnya, ada data sampel berat saus cabai yang diproduksi PT Saus Jaya. Kita ke variabel view terlebih dahulu ya untuk mengerjakan ini. Sebenarnya di sini udah ada langkah-langkahnya, kita tinggal mengikuti langkah-langkah yang sudah ada. Di sini namanya itu kita berat. Lalu type-nya ini numerik, width-nya 8, desimalnya 1. Lalu ininya non. Selanjutnya, ini kan udah ya. Lalu kita ke data view buat ngisi beratnya ini. Kita isi beratnya terlebih dahulu ya dari soal ini. Nah, ini kan angkanya sudah kita masukkan ke data view. Selanjutnya, kita lihat soalnya, perusahaan ingin mengetahui apakah data di atas berasal dari populasi seluruh produk saus cabai yang berdistribusi normal. Untuk melihat hasilnya, kita ke analyze, lalu ke non-parametric test. Setelah itu ke legacy dialog. Nah, di sini kita milih one sample. Nah, ini kita pindah ke tes variabel. Ini sudah betul normal. Selanjutnya kita klik OK. Nah, di sini kan kita bisa melihat analisis hasil. Kita bisa melihat ya di sini analisis hasilnya, yaitu hipotesis H0, distribusi populasi mengikuti distribusi normal. H1, distribusi populasi tidak mengikuti distribusi normal. Dasar pengambilan keputusan berdasarkan probabilitasnya itu jika probabilitas lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Jika probabilitas kurang dari 0,50, maka H0 ditolak. Jadi, terlihat bahwa pada kolom sigma 2 untuk diuji dua sisi adalah 0,730. Karena kasus ini itu adalah uji satu sisi, maka probabilitas menjadi 0,730 dibagi 2 yang hasilnya 0,365. Di sini didapat probabilitas di atas 0,05. Maka H0 diterima atau distribusi populasi mengikuti distribusi normal. Selanjutnya kita
save terlebih dahulu. Kita buka yang baru, halaman baru ya. Kita ke soal kedua. Di sini tuh di soal kedua tuh ada uji data 2 sampel berhubungan dependen, yaitu uji peringkat bertanda Wilcoxon. Nah, di sini tuh kan ada soal yang bisa kalian lihat sendiri, dan ini adalah tabel dari soalnya. Lalu langkah pertama itu kita ke variabel view, lalu kita masukkan ini kita sebelum dan sesudah. Lalu type-nya ini kita pilih numerik dan numerik, width-nya 8 dan 8. Desimalnya itu kita jadikan 0. Ini ya, ini udah ada langkah-langkahnya. Lalu di sini kita pilih. Nah, dan ini kita pilih scale. Nah, ini kan sudah semua. Lalu kita ke data view. Nah, di data view ini tuh kita masukin angkanya ke sini. Ini kan sebelum, dan kita masukkan yang sesudah. Nah, ini kan udah. Lalu, tadi kan pertanyaannya itu, apakah ada peningkatan berat badan yang nyata? Kita bisa melihat hasilnya ya, melalui analyze. Kita klik analyze, lalu ke non-parametric test. Terus ke legacy dialog, terus ke to relate sample. Nah, ini kan keluar hasilnya. Belum. Maaf ya. Ini kita yang sebelum ini kita masukkan ke variabel 1, dan sesudah ini kita masukkan ke variabel 2. Selanjutnya ini udah Wilcoxon. Kita klik OK. Nah, ini kan keluar hasilnya. Ini udah keluar hasilnya, dan kita bisa ngelihat hasil di sini. Hipotesisnya itu H0 itu suplemen tersebut tidak mempunyai efek berarti pada berat badan. H1 suplemen tersebut mempunyai efek pada peningkatan berat badan. Pengambilan keputusannya dengan membandingkan statistik hitung dengan statistik tabel. Jika statistik hitung kurang dari statistik tabel, maka H0 ditolak. Jika statistik hitung lebih besar dari statistik tabel, maka H0 diterima. Kita lihat di statistik hitung, menghitung statistik uji dari Wilcoxon. Dari output terlihat bahwa dari 10 data, ada 2 data mempunyai beda negatif, dan 8 data bernilai positif, dan tidak ada yang sama. Dalam uji Wilcoxon, yang dipakai adalah jumlah beda-beda yang paling kecil. Karena itu, dalam kasus ini diambil beda-beda negatif, yaitu 4.
Dari angka ini didapat uji Wilcoxon T adalah 4. Dari statistik tabelnya sendiri kita lihat eh, untuk N-nya itu 10, uji satu sisi dan tingkat signifikannya itu ada 5%, maka didapat statistik Wilcoxon. Jadi, hasilnya itu karena statistik hitung kurang dari statistik tabel, maka H0 ditolak. Dasar pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas itu probabilitas lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Jika probabilitas kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Lalu terlihat pada kolom. Kita bisa lihat di kolom SIG 2 untuk diuji dua sisi ada 0,016. Karena kasus adalah uji satu sisi, maka probabilitas menjadi 0,016 dibagi 2, hasilnya itu 0,008. Di sini didapat probabilitas di bawah 0,05. Maka H0 ditolak atau suplemen tersebut memang mempunyai efek yang nyata untuk menaikkan berat badan. Oke, itu hasil analisisnya. Kita save dulu, lalu kita ke lembar baru lagi untuk mengerjakan soal ketiga. Kita akan mengerjakan soal ketiga. Ini, uji data dua sampel tidak berhubungan atau independen. Uji Mann-Whitney. Uh, ini tuh soalnya bisa kalian baca. Lalu di sini itu ada uh, tabel dari hasil kedua kelompok. Kita langkah pertama ke variabel view terlebih dahulu. Ini kan ada dua salesman dan kelompok. Lalu numerik 88 ini kita buat 0. Ini langkah-langkahnya udah bisa kalian lihat sendiri ya di sini. Lalu ini karena kelompok itu ada dua, pelatihan dan tanpa pelatihan, maka kita isi di sini. Ini 1 pelatihan dan 2 tanpa pelatihan. Lalu kita add dan klik OK. Nah, ini udah. Selanjutnya ini missingnya non dan non. Lalu di sini columns-nya 8 dan 8. Measure-nya ini scale dan scale. Selanjutnya kita kita ke data view. Nah, ini kita copy. Ini kita hitungnya pakai angka ya. Bentar, ini belum selesai. Lalu tadi kan karena yang pelatihan di nomor 1 dan tanpa pelatihan di nomor 2. Lalu kita analyze. Kita ke non-parametric test.
Terus kita ke legacy ini. Selanjutnya kita pilih to independent. Nah, selanjutnya itu kita masukkan yang salesman ke tes variabel, lalu kelompok ke grup variabel. Lalu kita define ini grup 1 1 dan grup 2 2. Selanjutnya ini udah benar min with new. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kan kita bisa ngelihat ya hasilnya bahwa di hipotesis itu kan H0 kedua populasi identik dan H1 kedua populasi tidak identik atau berbeda dalam hal lokasi. Lalu pengambilan keputusannya, dasar pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Jika probabilitas kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Jadi, terlihat bahwa pada kolom seek to tell untuk diuji dua sisi adalah 0,0. Di sini didapat probabilitas di bawah 0,05. Maka H0 ditolak atau kedua populasi tidak identik atau berbeda dalam hal lokasi. Itu maksudnya itu data penjualan kedua kelompok salesman berbeda dengan signifikan. Lalu kita save ya. Ini kalian sudah bisa baca hasilnya tadi. Ini kita save. Lalu kita ke soal keempat, yaitu soal terakhir. Kita ke lembar baru lagi. Nih, ini uji data 3 atau lebih sampel berhubungan atau dependent. Ini uji Friedman. Kalian bisa ngelihat ini soalnya, dan ini merupakan tabel hasil penelitian ke 10 orang terhadap paket yang ditawarkan. Pertanyaannya itu dari kesempatan rasa tersebut, manakah yang memiliki mutu yang sama? Untuk menyelesaikannya, kita ke variabel view, lalu kita isi seperti ini. Ada coklat, strawberry, keju, dan kelapa. Lalu di sini itu numerik semua. Di sini 8 semua, dan ini kita bikin 0 aja. Labelnya kosong, ini kita non semua. Selanjutnya itu, ini. Kita ganti right semua, udah betul. Ini kita ganti scale. Nah, untuk melihat hasilnya itu, kita analyze. Bentar. Sebelumnya kan ini udah. Maaf, kita ke data view terlebih dahulu. Setelah ke data view, kita itu kopas semua ya, copy semua. Nah, ini kan udah coklat, strawberry, keju, kelapa. Selanjutnya kita kan untuk melihat ini ya, manakah yang memiliki mutu yang sama. Kita analyze, lalu ke non-parametric test. Selanjutnya ke legacy dialog. Lalu ke key relate sample. Ini kita masukkan ke tes variabel semuanya. Lalu ini udah benar Friedman. Lalu kita klik OK. Nah, ini tuh merupakan hasilnya.
yang bisa kita lihat bahwa hipotesis H0 populasi-populasi dalam suatu blok adalah identik. Maksudnya itu keempat rasa biskuit tersebut mempunyai mutu yang sama atau penilaian yang sama. H1 itu sekurang-kurangnya salah satu perlakuan cenderung menghasilkan output yang lebih besar dibandingkan dengan sekurang-kurangnya salah satu perlakuan lain. Lalu pengambilan keputusan, dasar pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Jika probabilitas kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Lalu hasilnya itu pada kolom exact untuk diuji dua sisi adalah 0,0. Di sini didapat probabilitas di bawah 0,05, maka H0 ditolak atau sekurang-kurangnya salah satu perlakuan cenderung menghasilkan output yang lebih besar dibandingkan dengan sekurang-kurangnya salah satu perlakuan lain. Atau dalam kasus di atas, sekurang-kurangnya salah satu jenis rasa mendapat penilaian yang lebih besar dibanding sekurang-kurangnya salah satu rasa yang lainnya. Nah, itu merupakan hasil analisis yang pertanyaan soal keempat. Kita save dulu. Oke, itu saja pekerjaan dari saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.